Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di sini di Pendidikan Agama Islam kelas 2. Sekarang kita memasuki pada pelajaran 5 dengan judul Hidup Bersih dan Sehat. Tahu ya anak-anak tentang hidup bersih dan sehat. Jadi hidup bersih itu kehidupan kita harus bersih, baik itu badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, halaman sekolah kita itu harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran. Nah, bersih dari kotoran atau sampah tuh. Dan sehat. Jadi pada masa-masa sekarang apalagi banyak penyakit seperti ini, badan itu harus sehat. Gimana Pak agar hidup sehat? Jadi bangun pagi itu olahraga sebentar ya, setelah bangun pagi olahraga, atau setelah sholat subuh bisa olahraga sebentar. Setelah itu membantu orang tua ya anak-anak. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan yang menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Nah ini, jadi Allah itu mencintai orang beriman. Orang beriman itu yang percaya bahwa ada yang menciptakan seluruh alam semesta, yaitu namanya iman. Jadi percaya bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, namanya Allah, yang bersih dan yang menyucikan diri. Jadi kalau yang kotor-kotor itu tidak dicintai oleh Allah. Jadi Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Jadi orang-orang Islam harus kuat dan sehat. Agar apa? Agar bisa bersaing dengan orang-orang di luar Islam dalam segi pendidikan. Jadi berpendidikan juga harus sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa baca buku, tidak bisa nulis, tidak bisa pergi ke sekolah. Ya itu kalau tidak sehat. Jadi Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Ini ada gambar apa ini anak-anak? Nah, ini olahraga pagi-pagi. Jadi agar badan kita itu kan lama tidak bergeraknya karena tidur malam-malam lama tidak bergerak. Jadi pagi-pagi harus digerakkan, gerakan sebentar, gerakan kecil sebentar, biar bisa memulai aktivitas dengan lancar. Itu. Terus gambar yang kedua adalah apa ini? Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih lingkungan. Ini rumah dibersihkan, kacanya, lantai, halamannya dibersihkan. Jadi biar tidak ada sampah-sampah berserakan dan rumahnya kelihatan bersih dari kuman dan penyakit. Ya. Bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian serta lingkungan sekitar. Hidup bersih dengan cara makan dan minum yang teratur, istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain. Nah, jadi ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu menyukai kebersihan. Makanya orang Islam pakaiannya itu selalu putih-putih. Nah, karena orang Islam menyukai kebersihan. Orang Islam menyukai yang namanya kebersihan. Tuh.
Ketika sholat, badan harus bersih, harus suci, biar sholat kita diterima oleh Allah. Tempat sholat juga seperti itu, harus bersih, harus suci. Kalau tempat sholatnya kotor, juga tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi untuk hidup sehat dengan cara apa? Cara makan minum yang teratur, makan makanan yang bergizi, yang sehat. Yang sehat itu apa? Ya nasi, sayuran, lauk pauk, susu, itu ya buah-buahan, itu makanan-makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang tidak sehat, karena kasihan tubuh kita dikasih makan yang tidak sehat, nanti tidak bisa bergerak dengan lancar otot-ototnya. Nah itu ya, istirahat yang cukup, olahraga ya, ibadah itu apa? Sholat ya, zakat, itu ibadah dan lain-lain. Nah ini tepuk, ini nyanyian ya, ini nyanyian bisa dilakukan sambil santai atau sambil bermain lah kalian. Ini tepuk tangan Islami, tepuk anak sehat, prok prok prok, hidup bersih, tepuk hidup sehat, tepuk hidup bersih, prok prok, badan kuat, badan sehat, tepuk 3 kali, berguna, tepuk 3 kali, disayang sesama, tepuk 3 kali. Nah ini jadi hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna bagi sesama atau disayang sesama. Ini ya, sikapku, aku harus hidup sehat. Jadi kita sebagai anak muslim atau orang Islam diwajibkan untuk hidup sehat dan bersih. B. Peduli lingkungan. Lingkungan, apa itu lingkungan, Mbak? Jadi lingkungan itu di sekitar kita. Lingkungan itu kehidupan di sekitar kita, itu namanya lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Semuanya ini untuk manusia, cuman jangan merusaknya ya, jangan merusak atau mengotori alam ini ya, tidak boleh mengotori alam semesta ini. Membuang sampah sembarangan itu tidak boleh ya. Membuang bangkai sembarangan tidak boleh, buang makanan sembarangan tidak boleh. Jadi harus dijaga. Kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Kalau ada barang-barang bekas dikubur biar tidak terkena nyamuk. Nah, kalau sudah terkena nyamuk, nanti nyamuknya bertelur di situ. Ya, bertelur di tempat-tempat sampah itu, pas jadi nyamuk demam berdarah yang sangat berbahaya bagi manusia. Jadi kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Jadi lingkungan jangan sampai rusak. Kalau lingkungan sudah rusak, nanti tidak ada air. Yang pertama itu, kalau tidak ada pohon, tidak akan ada air, karena air itu ditahan oleh akar-akar pohon. Ketika hujan itu ditahan oleh akar-akar pohon. Semakin banyak yang menahan air, itu nanti pada saat kemarau tidak akan kekurangan air. Ini ya, tidak membuang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Ini sikap. Nah, sikap kalian sebagai anak kelas 2, aku harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi buang sampahlah pada tempatnya, jangan sembarangan di jalan. Nah, yang C, doa makan. Nah ini apa ini? Tadi kan kebersihan, sekarang apa? Kesehatan. Nah ini kesehatan dah.
Doa makan dan minum teratur menjadikan sehat dan kuat. Sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan. Makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Nah ini ya. Jadi anak-anak kelas 2 kalau makan dan minum teratur, misalkan 3 kali sehari ya 3 kali sehari, akan menjadikan sehat dan kuat. Sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan. Nah ini jadi sekarang ini kita kan di mana-mana ada tempat untuk cuci tangan. Nah itu orang Islam dari dulu itu sudah ajarannya mencuci tangan, sudah mencuci tangan. Kalau sekarang kan karena ada penyakit ini di tempat-tempat umum itu dibuat cuci tangan. Nah itu bagus, sekarang tambah bagus ya. Jadi orang-orang selain Islam juga sudah meniru. Nah, meniru orang Islam sering mencuci tangan. Mau makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan. Tuh. Makan harus duduk. Nah ini jadi makan itu harus duduk, tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan. Kenapa Pak? Karena biar makanannya langsung masuk ke perut dan dicerna oleh perut dengan baik. Kalau kalian berdiri, pencernaannya akan terganggu, bisa-bisa kalian sakit perut. Nah itu, jadi Islam itu semuanya ajarannya itu untuk kesehatan umatnya ya. Jangan khawatir dengan ajaran-ajaran Islam, harus patuh dengan ajaran-ajaran Islam karena tidak bertentangan dengan kesehatan. Menggunakan tangan kanan, nah ini harus dengan tangan kanan. Kenapa Pak kok pakai tangan kanan? Nah, karena tangan kanan itu lebih bersih, nah, lebih steril ya. Kalau tangan kiri, nah itu kan untuk membersihkan kotoran kadang ya, membersihkan kotoran. Jadi kalau kalian membersihkan kotoran terus dibuat makan, wah kotorannya bisa masuk ke perut. Nah ketika masuk ke perut menjadi penyakit, nah, itu tidak boleh ya. Sebelum makan dan sudah makan harus berdoa. Nah, harus berdoa dulu. Kenapa? Biar enak ketika kita makan, tenang. Jadi sebelum makan itu berdoa dulu, biar tidak bingung waktu makan ya, tidak ada masalah pada waktu makan. Nah, itu tidak diganggu oleh setan. Nah, itu. Jadi berdoa dulu sebelum makan. Gimana doanya? Nah ini doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah ini, jadi kita itu sebelum makan juga kita mohon kepada Allah ya, berdoa mohon kepada Allah agar diberi keberkahan. Nah, keberkahan apa? Biar jadi daging atau menjadi kesehatan buat kita. Banyak orang yang kadang tidak berkah makanannya, malah kadang menjadi penyakit, habis makan masuk rumah sakit. Banyak. Kenapa? Karena tidak berdoa terlebih dahulu, tidak mengindahkan ajaran Islam. Nah, itu ya. Jadi harus duduk berdoa biar tidak terkena penyakit. Tuh, ini ketika sudah makan berdoa lagi. Doa sudah makan. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Nah ini jadi setelah makan kalian kenyang, kalian bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kenyangan. Apa-apa Pak tidak kenyang? Banyak tidak kenyang kadang. Tidak kenyang, tidak merasa kenyang, terus tidak merasa nikmat makanan itu banyak. Jadi makanya kita harus berdoa sebelum makan dan sesudah makan agar makanan kita menjadi kesehatan buat tubuh kita. Ini ya.
sikapku atau sikap kalian sebagai siswa sebelum dan sudah makan aku selalu berdoa. Nah itu anak-anak untuk pelajaran 5 itu adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dengan membersihkan lingkungan, badan, pakaian, ya, tempat sholat itu. Menjaga kesehatan adalah dengan makan, minum, dan olahraga yang teratur. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.